Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bundaku, apa kabar? Kita ketemu lagi dengan aku Nurjana Gustiani. Yuk masak yuk. Pada video kali ini aku akan membuat nasi kebuli yang endul markendul. Caranya gampang banget, kalian pasti bisa. Ayo simak terus video aku sampai selesai ya. Untuk bahan pertama, di sini aku ada ayam sebanyak 1 kilo. Dan ini untuk bahan bumbunya, ini ada bawang merah, bawang putih, jahe, dan aku pakai bawang bombay. Langkah yang pertama untuk bawang bombay dan bawang merahnya ini aku mau iris kecil-kecil dulu ya. Biasanya sih kalau aku buat nasi kebuli, bawangnya ini suka aku blender semua. Ada juga kalau lagi rajin mau diulek bumbunya juga nggak apa-apa. Jadi disesuaikan aja ya dengan kemauan dan kerajinan. Nah, sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung terus channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe, dan share ke teman kalian semua. Terima kasih yang sudah subscribe. Ini bawang merahnya juga aku iris tipis-tipis ya bunda-bunda. Di sini aku pakai bawangnya ini agak banyak ya bunda, kurang lebih sekitar 12 siung. Ini nanti jadinya itu bisa untuk beras ukuran 2 liter. Nah, ini untuk bahan yang dihaluskan. Di sini aku ada bawang putih, ada jahe, dan ini aku tambahkan dengan sedikit air. Lalu kita haluskan dengan menggunakan chopper atau dengan blender juga bisa ya bunda. Nah, ini bahannya sudah halus ya. Lalu berikutnya di sini ada 8 buah tomat. Ini untuk tomatnya juga aku haluskan. Oke, step berikutnya di sini aku mau menumis bumbunya ya bunda. Di sini aku panaskan 2 sendok makan margarin. Dan juga di sini aku tambahkan kurang lebih 4 sendok makan minyak. Kita tunggu sampai ini panas ya bunda. Jika minyaknya sudah panas, lalu kita masukkan bawang merah dan bawang bombaynya. Kita tumis bawangnya ini sampai dia harum dan matang ya bunda-bunda. Nah, jika sudah seperti ini, sudah harum dan sudah warnanya kecoklatan, kita baru masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Kita masak lagi sampai si bumbu putihnya ini juga matang dan harum. Berikutnya di sini aku masukkan 4 batang serai, 5 lembar daun salam. Jika bunda-bunda punya daun kari, boleh ditambahkan di sini, itu rasanya lebih mantap nanti. Ini aku masukkan 20 butir kapulaga, 2 batang kayu manis, dan ini ada 20 buah cengkeh. Kita aduk semua bumbunya ini sampai rempah-rempahnya ini keluar aroma harumnya. Nah, jika rempahnya ini sudah harum, baru di sini kita masukkan tomat yang sudah dihaluskan. Nah, kita aduk-aduk semua bumbunya ini sampai ini semuanya matang ya bunda. Ini bumbunya sudah agak kering ya. Lalu di sini aku masukkan ketumbar bubuk sebanyak 1,5 sendok makan. Ini aku masukkan jinten bubuk sebanyak 1,5 sendok makan. Dan aku masukkan lada bubuk sebanyak 1 sendok makan. Kita aduk sampai semuanya ini tercampur merata ya.
Nah, jika bumbunya sudah seperti ini, sudah kering dan semua aroma rempah-rempahnya, aroma bawangnya ini sudah harum, baru di sini kita masukkan ayamnya. Nah, untuk ayamnya ini juga bisa diganti ya Bunda, bisa diganti daging kambing, bisa diganti daging sapi. Jadi disesuaikan aja sama selera masing-masing. Ini kita aduk sampai ayamnya ini tercampur semua dengan bumbunya. Nah, jika sudah menyatu nih ayam dan bumbunya, baru kita masukkan air sebanyak kurang lebih 1 liter. Ini airnya kenapa banyak? Soalnya nanti aku mau pakai airnya ini untuk memasak nasinya. Nah, kita tunggu sampai airnya ini mendidih ya Bunda. Di sini aku memakai api sedang. Jika sudah mendidih, baru di sini kita masukkan garam kurang lebih 1,5 sendok makan, gula pasir sebanyak 1 sendok makan, dan ini aku masukkan kaldu bubuk sebanyak 1 sendok makan. Kalau mau ditambahkan lagi sama penyedap rasa juga boleh. Selanjutnya di sini aku masukkan 2 bungkus santan instan. Kalau Bunda mau pakai santan yang alami juga boleh. Nah, di sini nih kunci keenakan nasi kebuli kita. Di sini aku pakai susu bubuk sebanyak 2 bungkus. Kalau Bunda mau ganti susunya dengan susu cair juga nggak apa-apa, silahkan aja. Nah, jika sudah seperti ini, kita tinggal tunggu sampai kurang lebih 20 menit atau sampai ayamnya empuk ya Bunda. Ayo bunda-bundaku sayang yang belum pencet tombol subscribe, pencet tombol subscribe-nya sekarang ya. Dan pencet juga tombol loncengnya. Dan bagi yang sudah pencet tombol subscribe-nya, aku doakan semoga rezeki kalian makin banyak, amin. Nah, ini kurang lebih sudah 20 menit. Kita cek-cek untuk daging ayamnya sama kita koreksi rasanya. Kalau kurang asin, kurang gurih, boleh ditambahkan garam dan kaldu bubuknya. Ini disesuaikan selera aja ya Bunda. Nah, jika sudah pas rasanya, baru kita matikan api kompornya. Lanjut kita untuk masak nasinya. Di sini aku sudah siapkan beras kurang lebih 1 liter ya Bunda. Ini sudah aku cuci bersih berasnya. Ini kita masukkan air bumbu kebulinya tadi ya Bunda. Di sini kalau masak pakai magicom itu airnya usahakan agak lebih banyak dari seperti kita biasa masak nasi. Jadi takaran airnya ini agak dilebihkan ya Bunda. Nah, sebagai penambah rasa di sini aku tambahkan 2 buah cabai hijau besar. Lalu nasinya ini kita masak. Nah, sambil nunggu nasinya matang, kita panggang ayamnya dulu. Ini ayamnya aku panggang ya Bunda. Nah, untuk bahan olesannya ini aku tambahkan bumbu nasi kebuli tadi sama margarin kurang lebih 1 sendok makan. Ini selama kita memanggang, kita oles-oles, kita campur sama bumbunya biar bumbunya ini lebih meresap lagi ke ayamnya. Kalau Bunda ayamnya ini nggak mau dipanggang juga nggak apa-apa, apa mau digoreng juga nggak apa-apa, atau dimakan seperti ini juga nggak apa-apa. Ini kan ayamnya juga sudah matang ya Bunda, soalnya tadi kan kita sudah masak udah lumayan lama. Ini untuk ayamnya kita panggang sebentar aja ya Bunda. Ini sudah matang dan kita angkat. Nah, sekarang kita cek untuk nasinya. Di sini nasinya sudah matang ya Bunda. Nasi kebulinya ini sudah matang ya Bunda. Ini kita aduk-aduk sampai bumbunya ini semuanya tercampur merata. Lalu kita diamkan dulu selama kurang lebih 5 menit. Ini wangi banget loh Bunda. Begitu dibuka magicomnya,
Semua satu ruangan ini jadi wangi aroma nasi kebuli. Gimana bunda-bunda yang di rumah? Kecium gak nih aroma nasi kebuli aku? Nah, ini nasi kebuli kita sudah matang dan siap disajikan beserta ayam panggangnya tadi. Untuk air bumbunya yang masih ada, jangan dibuang ya bunda, simpan di kulkas. Kalau kita masak kebuli bisa digunakan kembali. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum.